nama Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah, untuk meninggikan nama-Mu. Mari kita mulai segala sesuatu dengan terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang tidak pernah berhenti kasih. Kini hamba-Mu datang menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur buat hari yang indah ini, mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri, mengucap syukur bahwa kami bisa melayani. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu, sehingga semua yang kami kerjakan ini bisa berharga di mata-Mu. Sembunyikan kami semua para pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat siapa yang layak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
karena kami takut, tapi karena kami mengerti Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur padamu ya Bapa. Oh, iya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur buat hari-hari kami. Amin. Sekalipun depan kami, jalan kami tidak tahu. Tapi kami mau percaya bukan karena melihat. Tapi kami percaya karena iman kepadamu. Karena penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Sekalipun kami tidak melihat, kami mau tetap bersyukur. Amin. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat? Puji nama Tuhan. Kita harus semangat dalam menyembah Tuhan. Seperti Raja Daud, dia tidak mengingat dia seorang raja ketika dia menyembah. Dia melepaskan jubahnya. Dia menari untuk memuji Tuhan. Mari kita menyembah dengan semangat sekalipun kondisi kita. Dengan semangat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai
semua bersemangat memuji dan menyembahnya. Amin. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Karena hati yang siap seperti yang ditabur. Firman Allah bicara dalam Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika kita melewati badai, Bapak Ibu, ingatlah kita berjalan dengan siapa. Kita harus mengikat perjanjian yang benar. Kita harus menyerahkan hidup kita yang dengan benar. Karena kalau kita salah, kita tidak bisa kembali, Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembahnya. Haleluya. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan
percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Amin. Dalam segala keadaan kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar hari-hari ini kami semakin merasakan kasih kemurahan Tuhan untuk kami menghadapi hari-hari yang semakin tidak mudah ini. Dan biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kami tetap taruh di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sementara kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, biar kami beroleh pesan yang daripada Tuhan. Kami menangkap kebenaran yang daripada Tuhan. Dan kami hidup karena kebenaran Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini, biar setiap kita tetap terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan, itu adalah kehidupan bukan karena melihat, tetapi karena percaya dengan iman. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan saya berikan judul, melihat dengan mata iman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara pandang seseorang dalam menghadapi sesuatu hal itu menentukan keyakinan dia untuk bertindak. Sekali lagi, cara pandang seseorang dalam menghadapi sesuatu hal itu menentukan keyakinan untuk bertindak. Suatu saat ada sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaannya. Dengan apa? Dengan mulai menjangkau sebuah kota, Bapak Ibu. Dan ingin meluaskan daerah untuk dia berusaha. Oleh sebab itu dia mengirim 2 orang pegawainya, saudara, untuk mulai memasarkan, untuk mulai memperkenalkan produk dari perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang sepatu, Bapak Ibu. Singkat cerita, kedua sales ini dikirim untuk pergi ke kota itu dan mulai melihat prospek-prospek yang bisa dikerjakan di kota itu. Sales pertama berangkat terlebih dahulu dan tibalah di kota itu, Bapak Ibu, dan dia melihat, mulai mensurvei kota itu, melihat orang-orang yang ada di kota itu. Dan dia melihat kondisi kota itu, banyak orang di situ tidak memakai sepatu. Dia melihat, waduh, ternyata peminat sepatu ini sedikit. Singkat cerita, sales yang pertama ini pulang kembali dan menghadap pimpinan dari perusahaan ini dan berkata, Pak, ternyata kota yang menjadi target kita untuk kita memasarkan sepatu produksi kita itu tidak prospek. Lalu bosnya bertanya, kenapa kok tidak prospek? Karena percuma kita menjual sepatu di sana karena orang-orangnya tidak memakai sepatu. Pasti nanti sepatu kita tidak akan terjual. Tidak ada peminatnya. Lalu pengusaha ini terdiam dan menerima laporan dari sales pertama dan dia diam saja. Lalu sales kedua, Bapak Ibu, dari perusahaan ini pergi juga ke kota yang sama. Dia juga melakukan survei yang sama, melihat, meneliti potensi untuk produk dari perusahaan ini bisa dipasarkan di sana. Setelah beberapa lama dia mensurvei, dia pulang kembali ke perusahaan di mana dia diutus. Dan sama dia menyampaikan kepada pimpinan perusahaan itu. Dia menyampaikan, Pak, apa yang menjadi pemikiran Bapak untuk mengembangkan pemasaran produksi kita, yaitu sepatu di kota itu sangat benar, Pak. Karena saya melihat potensi yang luar biasa di kota itu. Karena di kota itu masih sedikit orang yang memakai sepatu.
Jadi kesempatan kita begitu besar untuk kita bisa memasarkan produksi kita. Pimpinan ini juga mendengar. Dan dia berkata, apa yang kau lihat itu benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ilustrasi yang kita peroleh pada pagi hari ini, sama-sama melihat, benar? Sama-sama mensurvei, sama-sama datang ke tempat itu. Tapi sudut pandang kedua sales ini berbeda, Bapak Ibu. Yang satu berkata, percuma kita memasarkan ke kota itu, karena tidak ada yang pakai sepatu. Produksi kita tidak akan dibeli oleh orang karena mereka tidak memakai sepatu. Tapi sales yang kedua melihatnya, ini potensi sekali, Pak. Karena banyak orang tidak memakai sepatu. Sehingga kalau kita memasarkan ke kota itu, pasti sepatu yang kita pasarkan banyak peminatnya. Cara pandang seseorang melihat sesuatu itu akan mempengaruhi tindakan dari seseorang itu. Amin. Cara pandang kita melihat kondisi saat ini itu menentukan sikap kita di dalam menghadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, orang percaya itu hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya dengan iman, Bapak Ibu. Kita akan belajar di dalam Roma 8, ayat yang ke-18. Roma 8, ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus berkata kepada jemaat Roma, Bapak Ibu, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mengingatkan apa yang dihadapi oleh jemaat Roma, apa yang dihadapi oleh Paulus ketika di Roma. Saudara, kita tahu keberadaan Paulus di Roma ini, dia sedang menghadapi sebuah permasalahan, kasus. Dan dia harus menghadap pembesar-pembesar di Roma. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan tuduhan kepada Paulus. Dan Paulus secara badani, kondisi dia saat itu menderita. Tapi di dalam penderitaan Paulus, dia mengingatkan kepada jemaat Roma bahwa penderitaan yang kita alami di zaman ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita, kekristenan kita hanya hidup karena melihat situasi di sekitar kita, maka kita akan seperti sales yang pertama, tidak memiliki pengharapan. Tapi kalau kehidupan kekristenan kita hidup karena iman percaya, maka saudara akan bisa melihat jauh ke depan, Bapak Ibu. Ini yang Paulus katakan. Sebab penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Cara pandang terhadap penderitaan itu akan menentukan respon kita terhadap pribadi Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi, cara pandang kita terhadap penderitaan yang kita alami, cara pandang kita terhadap persoalan yang kita hadapi, itu menentukan respon kita terhadap pribadi Tuhan. Sebab jika kita salah melihat sebuah penderitaan, kalau kita salah di dalam melihat sebuah masalah persoalan yang kita hadapi, maka kita akan salah memahami maksud Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita salah melihat
sebuah penderitaan atau masalah yang kita hadapi, maka kita akan salah memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Contohnya siapa? Istri Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami persoalan penderitaan, apa yang dikatakan istri Ayub, saudara? Sangkali Tuhanmu, hujat Tuhanmu, mengapa kamu masih menyembah Tuhan? Ketika istri Ayub melihat suaminya menderita, dia bukan malah menyemangati dia untuk berharap kepada Tuhan, tapi istri Ayub menyuruh suaminya untuk menyangkali Tuhan, untuk tinggalkan Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketika kita salah melihat penderitaan, permasalahan dalam hidup kita, maka kita bisa salah merespon apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Begitu juga dengan Yoram, Bapak Ibu. Ketika Israel dikepung, dia berkata di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Persoalan ini, masalah ini, malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Yoram mempersalahkan Tuhan atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kalau saudara perhatikan, saudara, di mana bangsa Israel waktu itu dikepung oleh pasukan Aram dan terjadi kelaparan yang luar biasa, terjadi permasalahan moral yang luar biasa, dan Raja Israel melihat permasalahan itu, ini malapetaka datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau kita salah melihat penderitaan dalam hidup ini, maka kita tidak bisa lihat kemuliaan, saudara. Sebab itu Paulus tadi ngomong, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus kenapa bisa berkata seperti ini? Karena Paulus bukan hanya melihat dengan mata jasmaninya saja, tapi dia melihat dengan mata imannya. Sebab siapa yang bisa melihat dengan mata imannya, dia bisa melihat jauh, saudara. Jauh melebihi apa yang dilihat oleh mata. Karena kalau dilihat oleh mata, Paulus di dalam permasalahan yang besar. Dia sedang menunggu persidangan. Karena tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, melihat dengan mata iman itu penting di dalam kita menghadapi hari-hari ini. Menghadapi hari-hari yang sukar ini, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, jangan hanya melihat dengan mata jasmanimu, jangan hanya mendengar dengan telinga jasmanimu, tapi saudara dan saya harus mengaktifkan mata imanmu, supaya saudara, kita tidak menjadi lemah di hari-hari ini. Karena kita percaya, zaman sekarang ini, penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, Bapak Ibu. Asal engkau tetap hidup percaya. Hidup kita sebagai orang percaya bukan hidup karena melihat sekeliling kita, tapi hidup karena percaya oleh imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita memahami pribadi Tuhan, kadang Tuhan tuh izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kalau orang bisa melihat dengan mata imannya, maka dia tidak akan mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi kalau orang bisa melihat dengan mata imannya, maka dia akan bisa melihat ada kemuliaan
yang sedang Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan, waktu Yesus lewat, ya. Jadi ini ketika Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid ini bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, saudara, ini yang menjadi perhatian, saudara. Jadi yang luar biasa adalah jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi murid-muridnya ini bertanya, Rabi, Guru, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Tuhan Yesus menjawab, bukan orang ini yang buta, juga bukan orang tuanya. Tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kadang-kadang persoalan dalam hidup kita, permasalahan penderitaan, bukan karena kesalahan Bapak Ibu. Bukan selalu karena dosa. Tetapi permasalahan penderitaan yang Tuhan izinkan mungkin karena Tuhan mau nyatakan kemuliaan melalui permasalahan penderitaan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Ini yang harus kita dapat lihat dengan mata iman kita. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak lemah. Kita tetap memiliki pengharapan. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata iman. Kenapa sih Paulus memiliki keyakinan yang kuat bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya? Kenapa, saudara? Kalau kita pelajari di dalam Roma 8, ini hal yang luar biasa. Dikatakan yang pertama, karena Paulus meyakini di dalam penderitaannya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Paulus meyakini bahwa di dalam penderitaan yang dia alami, di dalam penderitaan yang dia hadapi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini dapat diyakini Paulus karena dia bukan melihat dengan matanya. Dia melihat dengan mata imannya bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya terjadi ketika diberkati semata, tetapi di dalam penderitaan pun di situ ada kebaikan Tuhan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Paulus berkata gini, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Paulus yakin penderitaan yang dia alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Sebab Paulus yakin bahwasan di dalam penderitaannya pun Tuhan turut bekerja. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan mata iman kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dengan kacamata iman, dengan sudut pandang iman, kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Dengan mata iman, saudara, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara harus yakin, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah permasalahan kita,
ada kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 11 ayat 4, ini kisah tentang Lazarus, saudara. Dikatakan apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, jadi Yesus diberikan kabar bahwasanya Lazarus sakit. Tuhan harus datang segera ke rumah Maria. Saudara, dikatakan di Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu apa? Tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Amin. Saudara, hari-hari ini mungkin kita memasuki masa-masa yang sukar, dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, menjelang hari akhir akan datang masa yang sukar. Tapi perhatikan, di tengah-tengah masa yang sukar itu tetap ada kebaikan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca ini, bahwasanya penderitaan itu tidak akan mendatangkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini harus kita yakini. Hari-hari ini, sebesar apapun permasalahan saudara yang saudara hadapi hari-hari ini, penderitaan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, saya mau yakinkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita orang percaya. Karena ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa Paulus yakin, saudara, bahwasanya penderitaan yang dia alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Hal yang kedua kita bisa pelajari di dalam Roma 8 ini. Di ayat yang ke-31, 32. Dikatakan begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kenapa Paulus begitu yakin, saudara, bahwasanya penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya? Sebab dia tahu, jika Allah di pihak dia, maka tidak ada satupun yang dapat melawan. Amin. Ya, sebab itu dikatakan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan kita yakin, saudara. Yakin apa? Yakin kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang atas penderitaan dan permasalahan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya. Siapa lawan kita? Paulus yakin kalau Tuhan di pihakku, siapapun itu, saudara, kuasa apapun itu tidak akan sanggup melawan, tidak akan sanggup menghadapi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Orang yang bisa melihat dengan mata imannya, dia akan memiliki keyakinan ini. Sehingga apa? Dia tidak takut akan penderitaan. Dia tidak takut akan permasalahan. Dia yakin kalau Yesus di dalam hidupnya, kalau Yesus membela hidupnya, maka dipastikan dia akan mengalami kemenangan, Bapak Ibu. Amin. Dia akan mengalami kemenangan. Kemenangan atas penderitaannya, kemenangan atas permasalahannya, kemenangan atas pergumulannya. Kalau Yesus di pihak kita, saya mau pastikan saudara dan saya akan mengalami kemenangan, saudara. Karena di ayat ke-37 Roma 8 ayat 37 dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu, apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan Yesus di pihak kita, sebesar apapun permasalahan pergumulan saudara hari-hari ini,
saudara ditetapkan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Sesukar apapun zaman ini, saat ini yang sedang dihadapi dunia, tapi anak-anak Tuhan yang percaya, yang bisa melihat dengan mata imannya, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, orang yang bisa melihat dengan mata imannya, dia akan memiliki keyakinan bahwasanya penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya. Kemuliaan yang sedang Tuhan sediakan buat saudara dan saya tidak sebanding, saudara. Hal yang ketiga, saudara, kenapa Paulus begitu yakin? Di dalam penderitaannya dia begitu yakin akan ada kemuliaan. Sebab Paulus mengenal siapa Tuhannya. Paulus tahu siapa yang dia sembah. Paulus tahu siapa Tuhan yang dia layani. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Karena di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin, sekali lagi Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut, perhatikan ini Bapak Ibu, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, dikatakan apa? Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang luar biasa. Kenapa Paulus punya keyakinan yang kuat, saudara? Karena dia mengenal Tuhannya. Kalau kita kenal Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang penuh kasih. Maka apapun tidak akan dapat menghalangi kasih Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Bahkan Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumbah. Saudara, kalau pribadi itu mau datang kepada Tuhan dan memohon ampun, kasih Tuhan tetap ada. Sehingga Tuhan berkata apa? Akan diubah menjadi putih seperti bulu domba. Akan diampuni dosa-dosanya. Apa yang ingin Paulus sampaikan, saudara? Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sebab itu Paulus sangat yakin bahwasanya kalau penderitaan yang harus dia alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima. Hari-hari ini, di dalam menghadapi zaman ini, saudara dan saya, kita harus pakai mata iman kita, amin. Karena kalau kita hanya memakai mata jasmani kita, penglihatan jasmani kita, telinga jasmani kita semata, maka kita akan lemah. Kalau saudara hanya lihat tontonan dan dengar situasi hari ini ya tentang COVID-19, tentang masalah-masalah yang ada, saudara akan lemah. Kenapa? Karena ketakutan masuk di dalam hidup kita. Tapi kalau saudara mulai mengaktifkan mata iman saudara, pendengaran akan suara Tuhan, maka saudara akan memiliki keyakinan bahwasanya di balik semuanya ini ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dalam segala kondisi keadaan kita, Tuhan tetap bersama dengan kita. Walaupun mungkin maaf kita sedang jatuh, terperosok
di dalam lumpur dosa. Hidup kita sedang terjerumus. Tuhan tuh setia. Setia apa? Setia untuk menanti saudara berbalik kepada Dia. Tuhan itu setia menunggu saudara untuk kembali kepada Dia, saudara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kondisi dunia yang saat ini, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di hari-hari ke depan, milikilah keyakinan di balik segala sesuatu yang kita hadapi, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita belajar dari kehidupan Paulus. Belajar dari kebenaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Bahwasanya penderitaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang saat ini sedang terjadi, Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan biar hari ini saudara, kita mulai aktifkan mata iman kita. Kita aktifkan penglihatan iman kita untuk melihat jauh. Ada kemuliaan, ada kemuliaan, ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah ragu di dalam ikut Tuhan. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara alami saat ini. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan hari ini. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara hari ini. Dan biarlah kita berkata, Tuhan, hanya Engkau pengharapanku. Walaupun mataku tidak melihat apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidupku. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi aku mau Tuhan, hatiku percaya bahwa rancangan-Mu itu baik bagiku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta para pelayan Tuhan, singer dan musik, kita pujikan walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu di dalam hidupku. Namun hatiku percaya rancangan-Mu baik bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat Yes Tuhan, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau ku tak dapat, walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan,
ku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua, Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mungkin hari ini kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan sediakan di hari esok untuk saudara dan saya. Mungkin hari ini kita berkata, aku nggak ngerti bagaimana aku harus jalani hidupku ini. Mungkin hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan persoalan, permasalahan, pergumulan sedang kita hadapi. Sepertinya sekeliling kita tidak memungkinkan untuk kita lepas dari persoalan itu. Mungkin hari-hari ini kita sedang jatuh, terperosok begitu dalam. Dan kita nggak tahu bagaimana caranya kembali. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah yang Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kasih. Asal kita mau merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan, di sana ada pengharapan, di sana ada pertolongan. Miliki mata iman. Hari-hari ini aktifkan mata iman kita, supaya penderitaan yang kita alami ini tidak membutakan iman kita, tidak menutup mata iman kita. Tapi orang yang punya keyakinan Yesus adalah Tuhan yang baik, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu beserta dengan kita dalam segala kondisi kita saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan patah semangat, jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Di hari-hari yang semakin sukar ini, biarkan tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kita nyanyikan lagi ini, walau ku tak dapat melihat. Haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahwasanya penderitaan saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak Tuhan. Oleh sebab itu berikan kekuatan kami ya Roh Kudus. Berikan kekuatan kami untuk kami tetap Tuhan, tetap berpegang teguh pada pengharapan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Biar kami melihat dengan mata iman kami, bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih memberkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami beroleh kekuatan pengharapan. Kami beroleh kemurahan demi kemurahan untuk kami melalui hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk para pemirsa Tuhan, biar Tuhan menaungi hidup kami. Menjagai hidup kami, memelihara hidup kami. Kami dijauhkan dari wabah COVID-19. Kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami. Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kami. Sebab kami sudah dibeli lunas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami berkata, kami adalah miliknya Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup merebut kami daripada Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih memberkati usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa negara kami, kota kami. Biar kemurahan Tuhan, jamaah Tuhan menolong bangsa dan kota kami. Terpuji-pujilah Engkau. Dan biarlah kami hidup oleh karena kasih yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biarlah penghiburan, kekuatan, itu senantiasa Tuhan berikan melalui Roh-Nya yang kudus. Memimpin setiap kehidupan kita. Diberkati keluarga kita dengan damai sejahtera, sukacita, keharmonisan. Diberkati pekerjaan kita, melimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Diberkati kesehatan kita, menjadi orang-orang yang tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin.